Ketika seorang ulama ikut campur di dalam politik, maka ia harus berpegang teguh dengan keilmuannya, begitu. Kalau dia menjelek-jelekan orang lain atau mencaci-caci orang lain, berarti dia tidak berpedoman pada ilmunya sendiri. Sedangkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya atau malah melanggar ilmu syariat yang dia punya, itu termasuk orang yang dilaknat. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang suka mengumbar lawannya, pemimpin yang suka menjatuhkan lawannya dengan menjelek-jelekannya, mungkin itu adalah pemimpin yang tidak patut kita pilih. Budaya korupsi di Indonesia masih merajalela. Setiap pemimpin ganti, gaya korupsinya beda. Apa gaya korupsinya? Bikinlah dia program ini, pada ujung-ujungnya korupsi. Bikinlah program ini, pada ujung-ujungnya ini mah orang yang jadi koruptor di agung-agungkah, penjaranya beda sama tukang maling ayam. Hah? Koruptor kan bahasa halusnya, harusnya menggusur koruptor maling. Pokoknya apapun itu, kalau seandainya ada pemimpin dari manapun, agama apapun, aliran manapun, partai manapun, kalau dia bisa menegakkan hak-haknya setiap warga negara Indonesia itu, kita dukunglah. Siapapun dia, kita dukung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin bertanya, sekarang kan lagi ramainya membahas tentang politik dan politik. Nah, saya mau bertanya, terkadang ada kiai, ada ustadz, bahkan ada habaib juga yang ikut serta dalam politik dan kadang-kadang sangat fanatik gitu sama politik, sampai menjelek-jelekkan yang lain, sampai menggoreng-goreng yang lain, menggoreng-goreng, merebus, menghinakan yang lain maksudnya. Dan kadang-kadang banyak juga setan yang berwujud manusia gitu, sampai memfitnah, ya gitulah. Nah, bagaimana pendapatnya? Sedikit menambahkan, jadi di dalam politik ini susah ya. Tetapi setidaknya menurut saya ya, kan sebagian orang ada yang mengatakan ulama mah jangan masuk politik, santri mah gak usah ikut-ikutan politik. Tapi ya itu juga ada dalam kitabnya, ketika ulama katanya mendekati penguasa itu termasuk ulama yang katanya ya. Tapi menurut saya ya, justru sebaliknya menurut saya. Ketika politik itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang kurang agamanya, atau dalam artian tidak diawasi oleh para ulama, dalam artian ulama dilarang mengikuti politik, maka apakah negara ini mau dibiarkan saja begitu saja, tidak berdasarkan ilmu agama, tidak berdasarkan dari petuah-petuah ulama contohnya? Ketika ulama atau orang-orang yang ahli agama tidak ikut politik, maka negara akan dikuasai oleh rezim-rezim yang tidak mengetahui ilmu agama. Begitu menurut saya. Adapun ada oknum-oknum atau ulama-ulama yang masuk politik kemudian menjelek-jelekan orang lain di dalam kampanyenya, atau bahkan menghasut orang lain untuk memilih dirinya dengan janji-janji yang sebetulnya dia merasa tidak dapat menyanggupinya, tidak dapat menjalankan janji tersebut. Menurut saya itu bukan masalah, tanda kutip, bukan masalah ulamanya gak boleh ikut politik, tetapi itu kembali kepada dirinya sendiri, bahwa orang ulama seperti itu adalah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ia tahu bahwa kejujuran itu diwajibkan di dalam Islam, bahwa kejujuran itu diharuskan di dalam Islam, kemudian ia berbohong untuk alasan atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi yang menjadi masalahnya bukannya ulama gak boleh masuk politik, tetapi tetap ketika ulama masuk politik, tetap dia harus berpedoman atau mengamalkan ilmunya sebagai ulama. Begitu menurut saya. Adapun orang-orang yang menjelekan, sesuai tadi tadi yang diterangkan di dalam kitab apa tadi? Tajul Arus, katanya kan ada ahli sa'adah, ada ahli syakawah tadi yang diterangkan ya. Salah satu ciri ahli syakawah itu ketika seorang mengumbar aib orang lain, ketika orang mengumbar kejelekan orang lain. Nah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk kita. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang suka mengumbar lawannya, pemimpin yang suka menjatuhkan lawannya dengan menjelek-jelekannya, mungkin itu adalah pemimpin yang tidak patut kita pilih, mungkin ya. Karena kita juga kan tidak mau memiliki pemimpin yang ahli syakawah. Kita tidak mau memiliki pemimpin yang katanya itu jadi pemimpin yang didefinisikan celaka di dalam kitab Tajul Arus tersebut. Jadi setidaknya kalau semua
kalau semua pemimpin contohnya suka menjatuh-jatuhkan, contoh 3 pemimpin semuanya suka menjatuh-jatuhkan, semuanya suka menjelek-jelekan lawannya. Minimal kalau semuanya begitu, minimal kita cari pemimpin yang lebih sedikit menjelekan orang lainnya. Karena kita juga kan agak ini ya, agak ngeri sebenarnya lihat politik zaman sekarang. Sedikit menjelekan tapi banyak jeleknya. Sedikit takut ini mah somasi ini. Tadi sudah saya jelaskan, ketika seorang ulama ikut campur di dalam politik, maka ia harus berpegang teguh dengan keilmuannya. Begitu. Kalau dia menjelek-jelekan orang lain atau mencaci-caci orang lain, berarti dia tidak berpedoman pada ilmunya sendiri. Sedangkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya atau malah melanggar ilmu syariat yang dia punya, itu termasuk orang yang dilaknat. Al-alimu bi'amih laim ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wasan. Jadi orang yang ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya itu akan disiksa kelak di hari kiamat. Jadi begitu. Oh, jadi ulama tahu kan bahwasanya mencaci maki orang lain itu tuh nggak boleh. Nah, jadi ulama yang fanatik sama politik mencaci maki orang lain itu berarti itu dilaknat. Contohnya siapa nih? Berarti itu dilaknat gitu. Jadi kembali lagi, laknat dan rahmat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia tidak mempunyai hak untuk melaknat seseorang. Jadi urusan apakah dia dilaknat oleh Allah, apakah dia dirahmat oleh Allah, wallahu alam, hanya Allah lah yang tahu. Tapi ulama-ulama memberi kisi-kisinya, ulama yang soleh itu yang bagaimana, ulama yang sesat itu yang bagaimana. Ya, coba mau menambahkan ya. Jadi tadi pertanyaannya apa, Ki? Ulama yang menjelek-jelekan orang demi politik. Ada deminya bukan demi Allah ya. Ya, kalau demi apapun selain Allah berarti nggak baik atuh. Terus kalau demi Allah katanya tapi menjelek-jelekan orang, berarti bukan demi Allah, itu demi dirinya, demi nafsunya. Demi uang. Ini ada kalimat yang menarik nih di kitab Ahkamus Sultaniyah. Katanya gini, annahu kaulan yunasibul Ali bin Abi Thalib annahu la budda linas min imaratin barroh kanat am fajiroh. Setiap manusia itu harus punya pemimpin, apakah pemimpinnya baik atau jelek, pasti itu. Kalau nggak baik ya jelek. Qila lahu qad arafna al barroh, bagaimana kita tahu pemimpin yang baik itu? Fama balul fajiroh, dan bagaimana orang pemimpin yang jelek? Qala tustaufa bihal hukuk wa tuqamu bihal hudud. Nah, kata Sayyidina Ali, pemimpin yang baik itu ketika dia mampu memberikan hak-hak orang lain. Kayak misalkan di Indonesia ya berarti hak-hak setiap negara itu diberikan. Di antaranya kesejahteraan, harusnya kesehatan, pendidikan, ya, terus keadilan. Itu adalah hak-hak setiap warga negara yang dimiliki. Nah, kalau seandainya masih terjadi kelaparan, ya, ketidakmakmuran, nah, buah-buah harusnya pendidikan itu gratis, karena itu hak setiap bangsa. Tadi apa selain pendidikan? Keamanan, terus kemakmuran, keadilan, kesehatan. Nah, harusnya itu. Jadi apakah selama ini Indonesia sudah punya pemimpin yang sesuai dengan kriteria Sayyidina Ali itu? Ya, wallahu alam. Tapi orang-orang barat sana udah mulai memakai itu. Sekolah gratis, kesehatan, rumah sakit gratis loh. Malah orang yang nganggur itu punya tunjangan. Di Jepang yang nganggur itu punya gaji, apalagi yang kerja. Berarti mereka ini mungkin sudah mengamalkan ucapannya Sayyidina Ali. Malah justru kita sebagai orang Islam yang katanya cinta kepada Ahlul Bait, kepada Kanjeng Nabi, malah belum bisa mengamalkan. Kenapa? Karena budaya korupsi di Indonesia masih merajalela. Setiap pemimpin ganti, gaya korupsinya beda. Iya, betul. Apa gaya korupsinya? Bikinlah dia program ini, pada ujung-ujungnya korupsi. Bikinlah program ini, pada ujung-ujungnya KTP aja dikorupsi. KTP loh. Alasannya kelebihan anggaran, padahal korupsi sebagian. Indonesia itu ya dari tingkat tertinggi, wallahu alam ya, saya nggak menuduh siapapun, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah itu tidak jauh dari yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Zaman bahula begitu. Di desa loh, bikin KTP dipersulit. Iya. Harus bayar. Masa bikin kartu penduduk bayar? Nggak ngerti kan?
jalan rusak. Itu kan harusnya kalau rusak tuh dosa pemerintah. Anak kecil nggak bisa berobat sampai mati, sakit. Siapa yang menanggung? Nah, ini nggak usah ngomongin yang ini tadi kiai ini kayak itu mah bumbu-bumbu politik, bumbu-bumbu demokrasi. Pokoknya apapun itu, kalau seandainya ada pemimpin dari manapun, agama apapun, aliran manapun, partai manapun, kalau dia bisa menegakkan hak-haknya setiap warga negara Indonesia itu, kita dukunglah. Apapun dia, siapapun dia. Bukan apapun dia, siapapun dia, kita dukung. Nah, udah ada belum contohnya nih? Indonesia itu masih jauh. Makanya Indonesia dikatakan adalah negara berkembang, bukan negara maju. Masih berkembang dalam hal apapun, termasuk dalam demokrasi. Orang pemilihan pemimpinnya aja dikorupsi. Coblos tuh, belum dicoblos sudah dicoblos. Gimana aja nyoblos nih? Udah masuk kotak coblos, kotak pemilihan suara. Mau nyoblos sudah dicoblos, kumaha? Banyak terjadi itu. Makanya kalau sekarang no comment lah. Makanya orang-orang yang benar-benar pengen menjaga betul kemurnian dia, bukan dia anti politik, tetapi bagaimana dia bisa menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai dia terpengaruh. Karena tadi politik itu ya abu-abu. Dunia abu-abu. Jadi kalau ada kiai terjun ke politik, ya mungkin kiai abu-abu. Lihat videonya Gurus Kumpul, lihat. Ada seorang pejabat sini. Emangnya majelis kita mau majelis politik? Marah dia. Lihat videonya, marah. Viral. Jadi intinya ginilah, terserah mau milih siapa, terserah mau dukung siapa, terserah mau jelek-jelekan siapa, itu hak Anda. Mungkin itu salah satu cara Anda mendukung salah satu paslon Anda. Yang penting jangan perang. Iya, betul. Itu aja. Kalau hanya sekedar argumen, nggak ada masalah. Ya, jangan sampai adu pedang. Ya mungkin kalau misalkan ada orang menjelek-jelekan ini dan itu, ya mungkin dia nggak punya cara lain untuk mengungkapkan idenya. Dia hanya bisa menjatuhkan orang lain. Itulah Indonesia. itulah orang-orang kita. Jadi bukannya kita punya ide, bagaimana caranya supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa sehat, rumah sakit gratis. Langsung gitu kan? Saya kalau jadi presiden, rumah sakit semuanya gratis. Wah, pasti didukung itu. Semuanya pendidikan gratis. Baru itu. Kalau belum bisa begitu ya sama aja. Mau latar belakang seperti apapun susah, karena pada akhirnya dia akan seperti itu. Terus tadi apa poinnya? Tustawfa bihal huquq wa tuqamu bihal hudud sawa'un sahadzalika an Ali bin Abi Thalib am lam yasih fa inna madara hayatin nas mudhul azal ila wa ila an taquma sa'ah taduru haulu hadainil amrayni hukukun wa hududun. Dari zaman dulu, zaman ajari sampai zaman sekarang, yang jadi perhatian utama itu bagaimana terciptanya keadilan sosial, ya, supremasi hukum, keadilan sosial dan supremasi hukum harus ditegakkan. Ini mah orang yang jadi koruptor diagung-agungkan, penjaranya beda sama tukang maling ayam. Koruptor kan bahasa halusnya, harusnya mengusir koruptor maling gitu. Maling ayam aja maling, koruptor ayam harusnya gitu dong. Ya itulah. Ya, jadi nggak usah lagi ribut-ribut tentang kiai ini dan itu. Intinya tadi aja, kalau Anda mau milih silakan pilih, kalau Anda mau berpendapat silakan berpendapat, bebas. Indonesia itu bebas. Indonesia itu masih belajar untuk demokrasi, belajar, belum jadi demokrasi betul. Kalau di Amerika sana orang mau jelek-jelekin orang nggak ada masalah, nggak kena pasal, itu demokrasi. Tapi tempatnya khusus, ada namanya. Kalau di Indonesia contohnya kayak Free Day misalkan ya, hari bebas. Memang bebas di situ. Di tempat itu bebas, orang mau ngomong apapun, mau menghina presiden pun nggak ada masalah. Ada, sok cari. Di hari itu orang mau menghina siapapun boleh, nggak ada masalah, nggak ada kena hukum, karena bebas berpendapat. Memang di situ ditegakkan, tapi hanya hari tahun, hari itu di tempat itu. Selain itu udah nggak boleh. Nah, kalau Indonesia kan enggak. Potongan video yang panjang dipotong jadi pendek. Akhirnya jadi kasus. Penistaan agama. Repot lah kita ini. Ya mudah-mudahan itu aja. Jadi seperti tadi yang disebutkan oleh Ang Ahmed,
bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dapat melakukan hak-haknya sebagai pemimpin, memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Tetapi yang jadi kompleks kita kali ini jadi apa yang namanya? Jadi permasalahannya pemimpin yang kita mau pilih itu kan masih calon. Ya, jadi masih calon, jadi belum memakmurkan rakyatnya juga belum. Jadi begitu, karena belum memakmurkan rakyat, bagaimana kita tahu bahwa itu pemimpin yang baik? Jadi dipilih semuanya. Kalau kita hanya mendengarkan visi misinya, semua calon pemimpin akan mengungkapkan janji-janjinya yang terbaik, akan menceritakan janji-janjinya yang enak di kuping pendengarnya. Tapi belum pernah dengar rumah sakit gratis seluruh Indonesia. Ada, Siap. gak sebutan lah. Saya mau sebutin. Jadi semua orang kelihatannya baik ketika jadi calon, ya kan? Kelihatannya semua pemimpin itu baik ketika jadi calon. Bagaimana kita memprediksinya apakah pemimpin tersebut baik atau pemimpin itu buruk? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Shaw ya. Jadi ketika kita susah memilih mana yang terbaik, setidaknya kita bisa memilih atau kita mengetahui apa yang paling jelek. Ketika kita tidak mau semua yang dihalalkan oleh Allah, maka setidaknya kita harus tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita tidak laku dengan perempuan, setidaknya kita jangan mau sama laki-laki lagi, begitu, Pi. Empi nggak laku-laku sama perempuan, setidaknya jangan sampai Empi suka sama laki-laki. Itu pemikiran yang sederhana ya. Jadi kalau kita susah memilih, calon ini kelihatannya baik, calon kedua juga kelihatannya baik, calon ketiga juga kelihatannya baik. Kalau kita susah memilih mana yang baik, maka kita harus cari-cari mana yang paling minim lah kebaikannya, atau cari mana yang jelek. Contohnya, ketika kita sudah mendapati yang jelek, maka kita akan punya pilihan mana yang terbaik. Sekarang dunianya pencitraan. Iya, dunia pencitraan, jadi semuanya kelihatan baik. Bagaimana melihat kejelekan seseorang? Lihat rekam jejaknya. Apakah dia ketika menjadi gubernur sepertinya, apakah dia baik, apakah dia sudah sukses, apakah ketika dia menjadi menteri pertahanan, apakah dia baik, apakah dia sukses. Jadi ketika kita susah memilih mana yang terbaik, setidaknya kita tahu mana yang paling jelek. Begitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya nanti. Dalam membahas politik ya, memang susah ya. Zaman sekarang politik itu banyak apa ya? Banyak janji-janji palsu gitu loh. Sekarang mah mau siapapun pilihan Anda, mau siapapun pilihan Anda, Kopi harus tetap jalan. yang penting pimpinan itu pemimpin yang terbaik. Maupun siapa juga yang jadi presidennya, semoga aja presiden itu yang terbaik. Amin. Buat kita semua ya. Karena kalau dalam memilih belum tentu kelihatannya itu yang terbaik. Jadi bebas sajalah pilihan Anda, siapapun juga. Silain lah. Coba pilih dia belum tentu terbaik. Pilih si dia belum tentu terbaik. Dia suka nyakitin. Karena belum kelihatan mana yang terbaik, mana yang terjelek. Jadi yang paling penting sekarang mah siapapun presidennya, buat nanti dia semoga yang terbaik. Amin. Nah gitu. Karena susah gitu kalau pengen lihat yang terbaik, yang dijamin terbaik, karena belum kelihatan. Makanya coblos aja yang tiga-tiganya. Bukan tiga-tiganya. Coblos aja. Tangkap ya. Coblos aja yang Anda pilih. Direkam. Coblos aja yang Anda pilih. Mau siapapun juga. Kok ambil ribet banget sih harus pilih siapa-siapa. Gitu aja kok repot sih. Pilih aja yang Anda pilih, yang Anda mau itu yang terbaik buat Anda, ya itulah pilihan Anda. Makanya sekarang mah
siapapun juga presidennya itu itulah yang terbaik. Ya, segitu. Sekian. Mungkin sekian dari pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Kang Iki. Semoga dapat mencerahkan khususnya bagi penanya dan umumnya bagi semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang gemah ripah loh jinawi dan selalu ada dalam lindungan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin podcast kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.